Celis A-Max. Ini adalah motor karya anak Indonesia dan kita harus bangga dengan buatan anak sendiri ya. Oke, ini Celis A-Max itu dia mempunyai 1200 watt untuk dayanya ya. Terus dia bisa melaju dengan speed 3, itu dia di kecepatan 55 km per jam. Itu sepertinya sudah mentok. Kecuali dia ada tanjakan turunan ya. Walaupun kita mentok itu maka dia ini sifatnya akan berkurang. Jadi kecepatannya akan berkurang. Oke. Nah, ini di bagian belakang ada lampu untuk bagian belakang ya, seperti ini. Besar, model NMAX ya, model Yamaha NMAX. Terus kemudian di sini nah ini dikasih seperti ini ya, produk Indonesia. Oke, terus kemudian di bagian sebelah kanan ada Celis A-Max nya. Oke, terus di bagian bawah ini disediakan untuk kebutuhan nanti plat nomornya kita. Oke, di bawah ini adalah mesinnya di sini nih ya. Jadi mesin motor listrik itu beda sekali, sangat-sangat jauh berbeda dengan motor konvensional ya, walaupun motor matic sekalian. Ini dia pakai dinamo, jadi tidak ada kita mengisi ganti oli ya, terus kemudian ganti kardan gitu ya, oli kardan, oli mesin itu nggak perlu. Di sini dia sudah menggunakan ban yang ukurannya 10 ya, ukuran 10. Terus kemudian remnya pakai rem cakram ini. Nah, kalau kita lihat di sini sebelah sini adalah dan ini kuat ya misalnya dia. Terus kemudian pakai pir kayak gini. Kemudian di sini kita bisa untuk penumpang belakang kita bisa tutup seperti ini ya. Kemudian kita pencet bisa membukanya ya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini lebar sekali untuk kaki depan, itu lebar, bisa buat untuk barang-barang kita, belanjaan ya. Mungkin kita bisa taruh di situ, mungkin galon bisa, galon 2 itu bisa masuk. Kemudian ini juga lebar dashboard ya namanya. Ini lebar juga, bisa buat untuk ukuran botol yang agak gede gitu. Di sini dikasih 2, sebelah sini ada sebenarnya dia juga lebar, cuman ada ketutup di kuncinya ini. Oke, kuncinya ini kalau seperti ini dia dalam keadaan off, dalam keadaan mati ya. Nah, ini ada penunjuk nantinya. Oke, ini di sini kalau kita ke bawah kan kuncinya itu dia akan membuka jok belakang ya, untuk membuka ini. Kita harus pastikan suaranya nah seperti itu ya. Oke, jadi harus tangan 2 sekalian dicetek, sekalian langsung dibuka seperti itu. Oke, terus di sini ada remnya, ada 2 rem. Yang sebelah kiri ini fungsinya juga sekaligus dia tidak bisa ketika dijalankan tuh nggak mau jalan, jadi dia sifatnya brake ya, benar-benar brake, bukan hanya sebuah rem cuma. Oke, ada spionnya dikasih 2. Terus kemudian di sini ada mungkin kalau kita mau masukkan ya oli rem mungkin ya, bisa pasang. Terus di bagian depan lagi sebelah kanan itu sama, dan juga ada ini rem depannya. Rem depan semuanya pakai cakram, rem cakram seperti ini ya. Oke, lampunya sudah bagus, dia warnanya putih. Nanti kita coba nyalakan. Ini juga ada lampu sen kanan dan kiri. Oke, terus kemudian nah sekarang kita nyalakan. Oke, nyalakan sebelah kanan. Nah, ini nyala.
Ya, di situ ada P ya, itu artinya parking. Kalau kita gas ketika dalam bentuk parking, dia nggak mau jalan. Ya, rodanya tidak mau berputar. Ya, tapi ketika kita masukkan atau P-nya gini kita lepas, ya maka P-nya sudah hilang, ya, maka ini sebenarnya sudah jalan motor ini. Kalau kita putar, nah seperti itu ya, dan tidak berisik walaupun sekencang apapun, ya tidak berisik seperti ini ya. Nah seperti itu. Oke, ini di sini ada speed ya, ada 1, 2, 3, itu maksudnya adalah speed ya. Speed pertama itu range-nya antara 0 sampai 35. Range kedua nyampe 45 dan ketiga sampai 55 gitu. Sebenarnya saya bingung waktu itu dijelaskan tentang ring ini gitu. Apakah sama dengan sepeda kayu atau motor yang lainnya? Dia berubah ketika satu itu kuat, dua lebih lancar gitu. Ternyata dia setelah kita coba dalam 5 hari ini, itu satu itu untuk menghemat energi, ya, menghemat baterai, karena sifatnya dia hanya kecepatan sampai 35. Yang kedua itu lebih boros lagi untuk menghabiskan baterainya, ketika lebih boros lagi, gitu ya. Cuman borosnya itu nggak sampai boros langsung habis gitu ya. Cuman dia membutuhkan lebih banyak energi gitu istilahnya. Akhirnya dia membutuhkan baterai lebih banyak ya. Dan juga ketika naik di tanjakan itu, kalau dia sudutnya sekitar 10 derajat saja itu masih bisa ngatasi. Naiknya sekitar di angka 15 speednya ya, 15, 10 sampai 15 gitu, naik terus gitu. Tapi ketika dia sudah melebihi dari 10 derajat itu maka dia mulai turun dan hampir dia tidak kuat lagi untuk nanjak, apalagi kalau kita berboncengan berdua ya. Kadang tadi kita coba berdua dengan anak saya beratnya 80, anak saya 70 gitu ya. Kita coba naik di tanjakan yang sekitar 12 sampai 15-an derajat, itu dia sudah nggak kuat di angka 7, 10 itu speednya. Kemudian anak saya turun, kemudian baru didorong, atau saya sendirian tuh bisa naik dengan kecepatan 5 sampai 10 gitu. Ya, jadi itu memang yang jadi kendala kita, bukan kendala ya, istilahnya kita harus membiasakan diri dengan pemakaian untuk Celis E-Max-nya ini. Ya. Oke, terus kemudian di sini ada lampu ya. Lampu yang untuk tengah itu adalah lampu kota. Kita coba pindahkan, dan yang nyala adalah lampu yang bagian sini. Oke, terus kemudian kita coba lagi dengan lampu yang istilahnya untuk malam hari ya. Kita lihat di sini ya, dia nyala di tengah-tengah. Oke, terus kita juga disediakan untuk bisa ngedim ya, dim seperti ini ya. Ya, dia nyala. Oke, terus di tengahnya, di bawahnya dim ini ada lampu sen ya, kanan kiri ya, dan dia berbunyi seperti ini. Oke, terus kemudian kita matikan dengan cara pencet. Oke, terus kemudian kita arahkan sen kiri, kita matikan, klakson ya, seperti itu kalau pelan saja. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah semuanya reviewnya. Oh ya, untuk alarmnya, alarm itu mungkin kita gebrak ini ya, belum bisa ya, itu akan nyala biasanya alarmnya. Atau kita matikan dulu, kita coba lagi.
Oke, nanti kita potong bagian ini ya. Ya, ini sudah menunjukkan 128 kilo. Saya sudah berjalan-jalan keliling-keliling. Ya, memang motor listrik ini sepertinya tergantung dengan kontornya atau naik turunnya dari daerah yang daerah kita gitu ya. Kalau di Malang ini banyak jalanan yang naik turun, jadi dia lebih cepat menghabiskan baterai. Dan baterainya ini kita akan cas di malam hari sekitar jam 10 sampai jam 5 pagi gitu. Dia sudah full untuk bisa kita pakai di hari itu. Dan hanya mampu untuk 45 km. Lebih dari itu sepertinya kalau sudah mendekati, kemarin kita coba untuk kita ke Madiopuro, balik lagi itu 2 kali PP ditambah dengan putar-putar di Pelabuhan Ratu, itu dia sudah mulai habis. Dan waktu naik di tanjakan dia sudah sangat lelah gitu. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Silahkan komen untuk Celis MX nya. Jadi kesimpulannya adalah motor ini sebenarnya layak untuk dibeli ya, tapi memang perlu perlakuan khusus ya, yang berbeda banget dengan motor konvensional pada umumnya. Oke, kita akhiri, kita akan lanjut dengan video selanjutnya dengan pemakaian mungkin di 1 bulan pertama.